Baik, salam Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Shalom yang ada di tempat ini maupun saudara-saudari yang ada di rumah-rumah. Kita mau ibadah, kita mau satukan hati kita mau tinggikan Tuhan, kita mau agungkan Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga sore hari ini Tuhan kami umat-Mu ya Tuhan. Boleh berkumpul, bertemu kembali Tuhan via Zoom ya Tuhan. Untuk boleh bersama-sama meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau boleh ditinggikan Tuhan. Kau diagungkan Tuhan melalui setiap kami yang ada di tempat ini maupun rekan-rekan kami yang ada di rumah-rumahnya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau bekerja Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ya Tuhan. Tapi Engkau bekerja Tuhan dimanapun kami ada Tuhan. Ketika hati kami tertuju kepada Engkau Tuhan, maka disitulah Engkau bekerja Tuhan di dalam setiap kami ya Tuhan. Engkau yang akan menyatakan kerinduan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan sama-sama katakan amin. Kita mau puji Tuhan. Kita katakan hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya hanya Kau milikku di surga. Tidak ada yang lain selain daripada Engkau Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Yes. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber
bagianku sama Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 amin. Dari yang tak ada, Tuhan menjadikannya ada oleh karena Dia Allah kita yang luar biasa, karena Dialah sumber kekuatan kita. Yes. Dari yang tak ada, Kau menjadikannya ada oleh kuasa firman-Mu yang hidup. Engkau mengalahkan segala pengetahuan oleh tingginya hikmat-Mu dan kekuasaan-Mu. Luar biasa Allah Bapakku, luar biasa Yesus Tuhanku, luar biasa Allah Roh Kudus yang takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan-Mu dari kekal sampai kekal. Dari yang tak ada Kau menjadikannya ada oleh kuasa firman-Mu. Dari yang tak ada Kau menjadikannya ada oleh kuasa firman-Mu yang hidup. Engkau mengalahkan segala pengetahuan oleh tingginya hikmat-Mu dan kekuasaan-Mu. Luar biasa Allah Bapakku, luar biasa Yesus Tuhanku, luar biasa Allah Roh Kudus yang takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan-Mu dari kekal sampai kekal. Kita mau katakan lagi, dari yang tak ada Dia menjadikannya ada. Dari yang tak ada Kau menjadikannya ada oleh kuasa firman-Mu yang hidup. Amin. Kau mengalahkan segala pengetahuan, mengalahkan segala pengetahuan oleh tingginya hikmat-Mu dan kekuasaan-Mu. Luar biasa Allah Bapakku, luar biasa Yesus Tuhanku, luar biasa Allah Roh Kudus yang takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan-Mu dari kekal sampai kekal. Luar biasa, luar biasa Allah Bapakku, luar biasa Yesus Tuhanku, luar biasa Allah Roh Kudus yang takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan-Mu dari kekal sampai kekal, dari kekal sampai kekal, dari kekal sampai kekal. Luar biasa. Amen. Yes. Yes. Benar Tuhan. Sungguh kami katakan kami bangga, kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kau Allah kami yang luar biasa Tuhan, Kau dahsyat, Kau ajaib Tuhan. Dan tidak ada lain seperti Engkau Tuhan.
Hanya Tuhan satu-satunya yang berkuasa atas seluruhnya Tuhan. Atas alam semesta Tuhan. Atas umat-Mu ya Tuhan. Atas gereja-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang berkuasa ya Tuhan. Engkau yang layak Tuhan untuk dipuji, disembah dan ditinggikan ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Tiada yang seperti Hanya Kau Tuhan yang layak. Tiada yang lain, hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan, yang kami agungkan sampai selama-lamanya. Hanya Yesus yang terbaik bagi kami. Tiada yang lain, hanya pribadi-Mu yang mempesonakan kami Tuhan. Hanya pribadi-Mu yang mengagumi kami. Haleluya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya, Kau-lah yang selalu ada bagi kami Tuhan. Dalam setiap keadaan Tuhan, dalam setiap situasi Tuhan, dalam setiap kondisi Engkau ada selalu bersama dengan kami Tuhan. Yes. Haleluya Tuhan. Kami katakan hanya bersama dengan Tuhan kami mampu melewati setiap musim hidup kami ya Tuhan. Karena Engkau sumber kekuatan dan pengharapan kami ya Tuhan. Yes. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan
surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu buat sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Kami tahu Tuhan ada masa-masa, ada musim-musim dalam kehidupan kami. Tapi sungguh kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau kami akan lakukan perkara-perkara yang besar. Bersama dengan Engkau kami lebih daripada pemenang. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa gereja Tuhan akan dibawa semakin masuk kepada rencana Tuhan yang besar. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari berbicara, mari berkata-katalah kepada kami pada sore hari ini. Tuhan yang mengurapi pada kami pada hari ini Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang ada di rumah-rumah. Kami berdoa biarlah sungguh Tuhan, hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Kami berdoa Tuhan, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan satu kebenaran firman-Mu. Biarlah sungguh Tuhan, perkataan yang daripada-Mu saja yang boleh hamba-Mu sampaikan di dalam nama Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mencap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik jemaat Tuhan, silakan duduk ya. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Kabar luar biasa, amin. Baik, kita bersyukur jemaat Tuhan, kita melihat bangsa kita beberapa hari terakhir ya, mulai secara COVID-19 saya melihat mulai membaik ya. Bahkan di Kalimantan Selatan sendiri ya, tinggal beberapa kabupaten dan kota yang ada di level 4. Tapi kita melihat bahwa ada banyak tempat-tempat yang mulai membaik, ada mulai masuk ke level 2 ya. Kita percaya ini semua karena anugerah Tuhan, kita percaya ini karena semua kebaikan Tuhan ya. Saya percaya bahwa seluruh jemaat Tuhan juga semua dalam kondisi baik-baik ya, dan kita bersyukur kalau hari ini kita bisa beribadah, kita bersyukur kalau hari ini kita bisa meninggikan Tuhan. Saya percaya adalah masa-masa ini adalah menjadi suatu masa tantangan buat setiap kita. Bukan masa-masa yang mungkin mulus-mulus saja, tapi ada suatu masa-masa yang dituntut bagaimana kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, ya. Jadi mungkin selama ini kalau seandainya kita beribadah secara berkumpul bersama-sama, mungkin kita bisa tertransfer waktu orang-orang di sekitar kita sedang bergairah, sedang bersemangat. Tapi hari ini mungkin kita beribadah sendiri di kamar kita. Kita sedang datang kepada Tuhan sendiri. Ini butuh effort yang luar biasa. Ini butuh suatu keintiman yang luar biasa dengan Tuhan. Dan kita melihat hari-hari ini, masa-masa ini, satu kondisi mungkin satu kondisi yang tidak baik juga. Ya, tapi saat kita dekat dengan Tuhan, saat kita intim dengan Tuhan, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Baik jemaat Tuhan, sebelum saya menyampaikan tema ibadah raya yang hari ini harusnya kita belajar tentang berbuah dalam setiap musim kehidupan. Tapi saya mau sampaikan satu kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 47 sampai dengan ayat yang 50. Saya sangat diberkati beberapa hari yang lalu. Saya membaca kebenaran ini, ada seseorang yang Tuhan melihat bahwa dikatakan Nathanael, dia seorang yang sejati. Dan dia melakukan ibadah dia melakukan sesuatu yang tidak dilihat mungkin orang banyak. Sama seperti apa yang mungkin hari ini kita lakukan. Kita mungkin sendiri ada di kamar kita. Hari ini mungkin kita saat kita beribadah, ini waktu-waktu yang mungkin susah juga buat kita, karena mungkin biasanya kita istirahat, tapi ada hal yang effort yang luar biasa. Saya akan bacakan buat seluruh jemaat Tuhan dari Yohanes 1, ayat 47 sampai dengan ayat 51. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. 48 kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau,
aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Ayat 49 kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ayat 50, Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Ayat 51, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, engkau akan melihat langit terbuka, malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ada hal yang luar biasa kita lihat, apa yang Tuhan lihat atas Natanael. Dikatakan jemaat Tuhan bahwa Natanael adalah seorang Israel yang sejati. Apa kira-kira yang dia lakukan mungkin di bawah pohon ara? Pasti dia sedang mungkin melakukan hal-hal yang baik. Dia mungkin sedang memuji Tuhan. Dia mungkin sedang menyembah Tuhan di sana. Dia mungkin sedang merenungkan firman Tuhan di sana. Dia mungkin sedang memiliki satu pemikiran-pemikiran yang baik. Mungkin dia sedang bersyafaat buat Israel pada waktu itu. Dan Tuhan lihat apa yang dilakukan oleh Natanael sebelum dia dipanggil untuk menjadi muridnya. Dan biarlah jemaat Tuhan dalam masa-masa, dalam situasi yang ada saat ini, saya sampaikan tadi bahwa mungkin hari ini kita banyak sendiri. Karena banyak batasan-batasan. Tidak bisa lagi kita harus membatasi kerumunan. Kita harus banyak sendiri. Kita banyak menyendiri. Biarlah Tuhan melihat bahwa kita adalah sama seperti Natanael tadi. Kita didapati menjadi seorang anak-anak Tuhan yang sejati. Tidak ada kepalsuan di dalam diri kita. Mungkin waktu-waktu kita sendiri, kita lebih banyak waktu kita mungkin bersyafaat, kita lebih banyak waktu kita mungkin merenungkan firman Tuhan daripada merenungkan hal-hal yang mungkin tidak penting. Merenungkan mungkin kehidupan orang, merenungkan mungkin hal-hal yang tidak penting. Tapi biarlah kita semua jemaat Tuhan sama seperti Natanael tadi. Dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Karena sekarang ini banyak kita sendiri. Tidak ada yang tahu, bisa jadi mungkin sampai malam, sampai jam 12, sampai jam 1, kita sendiri. Bahkan waktu mungkin kita buka-buka medsos, apa semuanya, banyak kita sendiri. Biarlah Tuhan mendapati kita menjadi anak-anak Tuhan, sama seperti Natanael tadi. Anak-anak Tuhan yang sejati. Amin. Baik, itu sedikit saya sampaikan. Ya, minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana kita berjalan di dalam track-nya Tuhan. Kemarin kami sharing di Komsel, ya, kami melihat bahwa dalam kita berjalan dalam track-nya Tuhan, itu ada tujuan. Track berbicara tentang jalan. Sesuatu jalan yang sudah ditetapkan Tuhan buat semua pengikut-pengikutnya. Tapi banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang percaya yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi track-nya Tuhan. Mungkin tergoda dengan dunia ini, mungkin mulai melihat kepada hal-hal dunia ini. Sehingga apa yang menjadi tujuan Tuhan atas anak-anaknya, kita tidak masuk ke sana. Ya, di dalam melakukan track-nya Tuhan pasti ada suatu tujuan. Di dalam menjalankan track-nya Tuhan ada aturan-aturan. Sama seperti kalau seandainya kita berjalan pasti ada aturan-aturan. Kalau lampu merah mungkin kita harus berhenti. Kalau lampu kuning kita harus berhati-hati. Tidak diterobos semuanya. Mau lampu merah kah, mau lampu kuning kah, mau hijau kah. Tidak mau tahu, terobos saja. Tapi ada aturan-aturan yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Di mana aturannya? Di dalam firman Allah. Dan di sana juga ada waktu. Tuhan selalu berini sekali dengan waktu. Ya, tidak terasa 2022 juga kita sudah habis bulan September. Tinggal 3 bulan lagi kita 2021. Dan mungkin 3 bulan ke depan kita akan masuk ke tahun 2022. Tidak terasa apa yang sudah kita lakukan selama 9 bulan bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau sebagai jemaat Tuhan, kita mau sebagai gereja Tuhan, kita tetap ada di dalam track-nya Tuhan. Ya, baik jemaat Tuhan, saya akan sampaikan hari ini yang menjadi tema kita adalah berbuah dalam setiap musim kehidupan. Ya, saya merenungkan, saya datang pada Tuhan. Bagaimana kami berbuah dalam setiap musim kehidupan. Saya tahu bahwa dalam kita menjalani kehidupan kita, ada masa-masa tidak selamanya mulus.
Tidak selamanya baik-baik saja dalam kita menjalani kehidupan. Saya tahun 98 saya datang ke Bandung, saya mulai ikut pelayanan. Tidak selamanya mulus-mulus saja. Tapi ada satu proses-proses, ada satu pembentukan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Ada masa-masa bagaimana saya membuat skripsi, ada masa-masa bagaimana saya mencari pekerjaan, ada masa-masa bagaimana saya berdoa untuk pasangan hidup, ada masa-masa saya masuk dalam rumah tangga, ada masa-masa saya masuk memiliki anak. Dan sampai hari ini kami juga memiliki musim yang baru dalam kehidupan kami. Kami melihat bagaimana ada suatu proses-proses dalam kehidupan kami. Beberapa hari yang lalu istri saya sampaikan kepada saya, "Pak, jangan terlalu banyak pelayanan." Saya bilang, "Kenapa, Ma? Anak-anak kita belum bisa baca. Anak-anak kita kali-kali belum begitu lancar. Kita harus perhatikan anak-anak ini. Ini menjadi satu musim juga dalam kehidupan kami. Sering kami malam mungkin hampir semingguan kami mungkin kadang-kadang Zoom, ya. Dan istri saya mulai mungkin, tapi saya dengar-dengaran apakah yang disampaikan istri saya ini suara Tuhan atau mungkin ada sesuatu. Saya mulai uji, saya datang pada Tuhan. Saya melihat bahwa Tuhan mau bahwa kehidupan saya, keluarga saya tetap berjalan di dalam rencana-rencana Tuhan. Sekalipun kami melihat ada suatu keajaiban-keajaiban. Saya mendampingi anak saya yang tadinya mungkin sama sekali bingung membaca, tapi sekarang saya mulai melihat ada suatu sukacita. Dia mulai bisa, ya, pelan-pelan dia udah mulai, dan setiap jawaban kalau saya bacakan dia memahami. Dan setiap hari mungkin saya dampingi 2 kali mungkin seminggu saya dampingi dia nge-Zoom, ya. Saya melihat ada sesuatu. Dan dalam musim ini saya bilang, bahwa kami harus terus berjalan dalam rencana Tuhan. Ya, ada bagian kami mendidik anak-anak kami, ada bagian kami juga dalam hal-hal lain untuk melayani Tuhan. Ya, Tuhan rindu dalam setiap musim kehidupan kita. Saya percaya jemaat Tuhan hari ini mungkin banyak dalam musim-musim kehidupannya. Mungkin jemaat Tuhan saat ini mungkin diperhadapkan dengan sakit penyakit. Mungkin jemaat Tuhan sedang diperhadapkan dengan masalah keluarga. Mungkin jemaat Tuhan diperhadapkan dengan masalah keuangan. Ada masalah-masalah, ada musim-musim yang kita hadapi. Tadi lagu kita katakan, bersamamu Tuhan aku akan lalui semuanya. Ada masalah-masalah, ada masa-masa yang mungkin sedang kita alami. Beberapa hari yang lalu kami kunjungan ke adik rohani kami. Kami datang dan dia sampaikan berbagai macam. Saya juga melihat bahwa luar biasa ujian, proses yang Tuhan kerjakan atas keluarga ini. Mulai dari satu, masuk lagi satu bagian, masuk lagi satu bagian. Saya cuma bilang bahwa kalian sedang dibawa Tuhan kepada level yang luar biasa. Saya bilang bahwa bersama Tuhan kalian akan takut. Arahkan hidup kalian, arahkan keluarga kalian kepada Tuhan. Bahwa saya percaya bahwa Tuhan akan membawa keluarga kalian kepada hal-hal yang luar biasa. Dan Tuhan, saya melihat bahwa tidak ada dalam satu kehidupan kita, Tuhan tidak berperkara di sana. Dan adik rohani kami katakan bahwa hari-hari ini kami diajar banyak bersyukur. Dan saya bilang kita sepakat. Sama. Dalam kondisi-kondisi, terkadang mungkin kita sakit, terkadang ada masalah-masalah dalam rumah tangga. Kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Kau melihat bahwa kami sanggup untuk melewati setiap masa-masa ini. Kalau seandainya mulus semuanya perjalanan kehidupan kita, saya percaya kita tidak sedang diproses Tuhan menjadi orang yang kuat. Tapi Tuhan mungkin melihat bahwa kita adalah orang-orang gampangan. Tapi Tuhan mau supaya setiap kita dalam masa-masa ada buah-buah yang dihasilkan. Ada buah-buah kesabaran di sana. Ada buah-buah kerendahan hati di sana. Sehingga kita semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Selama ini mungkin saya mengandalkan kekuatan saya. Tapi setelah ada masalah-masalah, ada musim-musim yang Tuhan perhadapkan kepada saya melihat bahwa tanpa Tuhan saya tidak dapat melakukan apa-apa.
Dan ini yang sering yang Tuhan perhadapkan kepada kita. Ada musim-musim yang mungkin kita hadapi. Dari seorang pelajar, mahasiswa, dia masuk menyelesaikan skripsi. Mungkin hari ini kita bingung, mungkin bisa jadi skripsi kita tidak selesai-selesai. Bahkan mungkin penelitian kita tidak selesai-selesai. Saya percaya bahwa ada rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya ada buah-buah yang kita hasilkan. Ada buah-buah kesabaran, ada buah-buah kerendah hatian terjadi di sana. Sehingga Tuhan bawa kita gereja Tuhan kepada rencana Dia yang besar. Ada mungkin mulai kita lulus kuliah, bingung, kemana nih? Saya masuk kerja di mana? Saya pernah dibawa Tuhan mencari pekerjaan di Jakarta, keliling. Saya pergi ke daerah Blok M, ke Jakarta Utara, kemana-mana, bawa lamaran. Mungkin hampir bisa puluhan lamaran saya send. Ada yang memanggil, ada yang tidak. Saya tidak paham tentang Jakarta. Tapi pada waktu saya keliling di Jakarta mengirim lamaran, saya sampai masuk kepada titik yang berputus asa. Saya bilang, Tuhan, waktu saya kuliah saya sudah melayani Engkau. Kenapa begitu susah saya untuk mendapatkan pekerjaan? Satu ketika Tuhan ingatkan saya tentang Thomas, ya. Thomas dia memiliki iman karena dia melihat. Tapi saya mau engkau percaya kepadaku sekalipun engkau tidak melihat. Ada proses-proses sehingga saya melihat bagaimana hal-hal yang luar biasa sampai hari ini. Saya melihat, saya bersyukur saya tetap ada dalam rencana Tuhan. Ya. Itu yang Tuhan mau. Mungkin hari-hari ini ada kondisi-kondisi. Mungkin kita sudah bekerja, ya, sudah mulai pengen punya pasangan. Saya bagikan sedikit, saya punya ponakan yang membuat kami juga sedikit terganggu dengan apa yang dia sampaikan. Ya, dia waktu mulai SMA, saya melihat dia sudah mulai pelayanan. Waktu kuliah dia ikut pelayanan. Waktu bekerja di perusahaan swasta, saya melihat juga dia pelayanan. Saya mendengar semuanya baik-baik, sehingga saya juga tidak terlalu banyak campuri urusan pribadi dia. Satu waktu kakak saya telepon saya. Dia sekarang sudah menjadi seorang PNS, ya, hampir setahun mungkin dia sudah PNS tahun yang lalu. Dia dinas di daerah Sumatera Utara. Kakak saya telepon saya. Sudah tahu beritanya? Apa? Saya bilang. Bahwa ada yang maju kepada ponakan kita. Senang harusnya. Karena usianya mungkin sudah usia yang wajar. Karena di atas 30 tahun sudah. Tapi ada sedikit yang membuat kami terganggu sedikit. Dia sampaikan bahwa yang melamar dia belum lahir baru. Ya, kami sedikit terganggu dengan kondisi itu. Kakak saya sampaikan, saya sudah nasihati. Tapi dia bilang, Bi, nanti saya nggak punya jodoh lagi, Bi. Ada satu ketakutan yang muncul. Mungkin ada jemaat Tuhan juga mungkin mengalami hal-hal yang sama dengan ponakan saya. Saya bilang, jangan takut. Berumah tangga itu tidak enak. Kalau seandainya kita tidak ada dalam Tuhan. Akan menjadi masalah kalau seandainya kita tidak sedang ada mengerjakan panggilan Tuhan. Tapi akan menjadi baik, akan menjadi kemuliaan Tuhan. Kalau seandainya kita tangkap apa yang menjadi rencana Tuhan. Saya sampaikan, doain benar-benar. Dan dia tiba-tiba sudah langsung tentuin bulan sekian dia nanti menikah. Saya agak sedikit terganggu. Saya mulai, seperti apa yang harus kita ini? Kita harus doain sungguh-sungguh. Sampai nanti kalau sudah terjadi, menyesal, ya, tidak ada artinya juga. Ya, hal-hal seperti ini mungkin kita alami sama-sama jemaat Tuhan. Ada musim-musim kehidupan kita. Ada masa-masa dalam kehidupan kita. Kita sudah kuliah, kita sudah bekerja, bahkan kita masuk dalam masa yang kita berumah tangga pun tidak mudah. Waktu kita memiliki anak, ada musim yang baru juga kita hadapi. Bersama dengan pasangan kita, bersama dengan anak-anak kita. Kita mengalami musim-musim yang baru. Dan Tuhan rindu supaya dalam musim-musim kehidupan kita tetap berbuah di sana. Ada buah-buah karakter kita yang terus
diperbaharui oleh Tuhan. Ada buah-buah pelayanan juga yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Karena saya percaya sungguh saat ada buah-buah roh terjadi dalam kehidupan kita, buah-buah pelayanan akan mengikuti. Ada kasih yang luar biasa yang boleh kita impartasikan. Kita akan merasa sedih mendengar, melihat orang-orang yang belum mengenal Kristus. Mungkin beberapa hari yang lalu Kak pasti juga ada share ya di grup gereja. Dia sampaikan bahwa di berita itu ada seorang anak kecil yang tadinya ada seorang ibu dia berputus asa, yang dia mau bunuh diri. Sehingga waktu anak kecil memberikan traktat ini dan dia ngetok-ngetok pintunya dengan keras, dia menggagalkan dia untuk bunuh diri. Dan dia balik datang ke gereja dan dia bersaksi di tengah-tengah ibadah, dia sampaikan, saya bersyukur ada seorang anak, saya bukan orang percaya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mungkin banyak orang-orang di luar sana sama seperti yang dialami oleh ibu tadi. Ada banyak orang yang mungkin sedang putus asa. Ada banyak orang mungkin sedang bergumul tentang masalah dia. Ada banyak orang yang mungkin mau mengakhiri kehidupan dia. Dibutuhkan orang-orang yang mau memiliki hati yang berbelas kasihan. Itu adalah buah roh. Kita mau lihat satu kebenaran firman Tuhan bahwa setiap kita, Tuhan merindukan supaya semua kita mengalami berbuah. Kita buka sama-sama dari Yohanes 15 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya bacakan buat seluruh jemaat Tuhan. Baiklah, Yohanes 15 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tuhan mengkehendaki supaya setiap kita berbuah. Tuhan menginginkan supaya semua kita berbuah. Dalam setiap masa kehidupan kita, Tuhan mau dalam setiap musim-musim kehidupan kita, Tuhan mau supaya semua kita berbuah. Masa-masa yang kita lalui, hari ini saya sampaikan kami sedang memiliki pada masa mungkin bagaimana kami menghadapi anak-anak kami yang masih kecil-kecil. Ada lagi mungkin masa-masanya ada anak-anaknya sedang remaja. Ada lagi mungkin masa-masanya nanti mungkin dia menjadi seorang mertua. Ya, sampai istri saya sampaikan, "Pak, seperti apa nanti kalau kita sudah punya menantu ya?" Sampai berpikir seperti itu. Ya, kira-kira nanti saya cocok enggak dengan istrinya Jeremy ya? Tolong kuatkan saya nanti ya, Pak. Dia sampaikan seperti itu. Jadi ada masa-masa dalam kehidupan kita. Saya bilang mungkin istri saya terlalu jauh juga mikirnya. Hari ini masih, anak saya juga mungkin masih SD gitu ya. Tapi seperti itu saudara-saudariku. Ada masa-masa, berarti ada satu ketakutan-ketakutan. Mungkin hari ini ada mertua-mertua, ada ibu-ibu yang mungkin sedang bergumul juga menghadapi menantunya. Ya, ada masa-masa yang dihadapi. Bersabar, ya, buah roh. Sabar. Ya, mungkin ada yang bermasalah dengan iparnya, bermasalah dengan siapa. Karena masuk pada musim yang baru. Makanya saya bilang tadi masuk ke dalam satu rumah tangga, ada tambah banyak lagi yang harus ada masalah nanti dengan ipar, ada masalah lagi dengan mertua, ada macam-macam. Karena sudah lebih banyak lagi. Selama ini mungkin mikirkan diri sendiri, setelah berumah tangga banyak lagi yang harus dipikirkan. Tapi waktu kita tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita tahu rencana Tuhan yang besar, saya percaya kita akan melalui setiap musim-musim ini. Bahkan waktu kita pun nanti sudah usia tua, punya menantu, kita tahu adalah panggilan Tuhan dan kita tetap berbuah di sana. Mungkin secara buah pelayanan kita tidak banyak, tapi mungkin kita bisa banyak berdoa syafaat di sana. Sehingga waktu kita banyak berdoa syafaat, kita tidak terlalu sibuk ngurusin urusan menantu kita. Tapi kalau kita nanti kurang berdoa syafaat, kita mungkin sibuk ngurusin menantu kita. Kita akan melihat bahwa, oh ini gimana anak saya gimana.
Tapi saat kita banyak masuk kepada rencana Tuhan, saya percaya bahwa ada hal-hal besar yang Tuhan bukakan pada setiap kita. Ada buah-buah karakter. Kita buka sama-sama, mungkin sering sudah kita dengar, ya. Tapi Tuhan rindu supaya benar-benar, saya pun sampai hari ini masih terus berjuang dalam hal mungkin kerendahan hati, kesabaran, apa semuanya. Tuhan terus berhadapkan sehingga kita juga terus berjuang. Dan saya rindu supaya seluruh jemaat Tuhan kita mengalami satu buah yang luar biasa. Karena kalau seandainya kita tidak diproses, ya, rasanya kita sudah baik-baik, tapi begitu diperhadapkan dengan sesuatu, ya, kita mulai mungkin tergoncang. Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23, saya akan bacakan buat seluruh jemaat Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Dikatakan bahwa tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentangnya. Ya. Buah-buah roh, kalau seandainya kita roh, berarti ada buah yang dihasilkan oleh Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena hal-hal yang kita lakukan. Tapi Tuhan yang membuat kita berbuah. Bagaimana kita bisa berbuah? Saat kita melekat kepada pokok anggur itu. Saat kita tinggal di dalam Tuhan. Itu yang membuat kita berbuah. Sehingga kita memiliki satu kesabaran. Waktu kita diperhadapkan masalah-masalah, kita memiliki kerendahan hati. Ya, saya dengar seorang pengkhotbah beberapa hari yang lalu. Ya, merendah hati ini tidak mudah juga. Ya, terkadang mungkin kita mengucapkannya gampang. Ya, tapi dikatakan bahwa pada waktu mungkin orang tua kita mungkin hanya lulusan SMA, kita mungkin sekarang lulusan S2. Nah, pada waktu kita bisa mengatakan bahwa, wah, saya sudah lebih hebat dari orang tua saya. Demikian juga mungkin tentang pemahaman kita tentang firman Tuhan. Orang tua kita mungkin karena masanya dia tidak terlalu dalam mungkin tentang firman Tuhan. Tapi kita sebagai anak, mungkin karena kita banyak belajar, banyak mendapatkan, mungkin pengetahuan kita, pemahaman kita tentang firman lebih banyak. Sehingga terkadang bisa jadi kita susah untuk merendahkan hati. Kita tidak melihat bahwa firman Tuhan dikatakan bahwa hormatilah orang tuamu. Kita merasa, oh, saya lebih hebat dari orang tua saya. Saya tidak perlu lagi orang tua saya, karena saya lebih paham, lebih hebat dari dia. Ya, penting sekali ada buah-buah roh terjadi. Dan yang berikutnya adalah buah-buah pelayanan. Ya, Ibrani 5 ayat 12 sampai dengan ayat 14 katakan. Saya akan bacakan buat seluruh jemaat Tuhan. Ibrani 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu diajar asas-asas pokok dari pernyataan-pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, saya percaya dari segi waktu, ya, Tuhan rindu juga setiap kita boleh memiliki buah-buah pelayanan. Kita melihat di dalam kejemaatan kita, di dalam gereja kita, gereja ini memang membawa seluruh jemaat untuk memikirkan jiwa-jiwa. Tidak hanya berfokus kepada kehidupan pribadi, tapi gereja ini membawa seluruh jemaat bagaimana boleh memikirkan jiwa-jiwa di luar sana. Bahkan dalam hari-hari ini, ya, pemimpin kita juga sampaikan bahwa bagaimana supaya seluruh jemaat Tuhan juga memahami tentang STA.
Hari-hari ini pemimpin kita juga sampaikan bahwa gereja ini akan memikirkan suku-suku terabaikan. Ya, saya percaya bahwa seluruh jemaat Tuhan juga menangkap apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Ya. Yang berikutnya, bagaimana Tuhan pernah menyampaikan satu perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Mungkin sudah sering kita dengar, sudah sering kita mulai dari kecil mungkin bisa kita sudah ini. Saya akan sampaikan dari Lukas 13 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Lukas 13 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan, perumpamaan Tuhan Yesus membuat satu perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ayat yang ke-6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Ayat 8, jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia akan berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Ya, berbicara tentang pohon ara, ya, saya membaca ada satu buletin dikatakan bahwa pohon ara ini berbuah. Kalau saya nggak salah itu dalam setahun itu, selama setahun berarti ada 12 bulan, dia 9 bulan berbuah. Saya melihat berarti sama dengan saya punya pohon belimbing di rumah. Belimbing saya itu selalu berbuah, tidak pernah tidak berbuah. Ya, kami memiliki 2 pohon, ada pohon rambutan, ada pohon belimbing. Pohon belimbing ini selalu berbuah. Tinggal saya aja yang rajin membungkusnya. Kalau enggak rajin, dia akan gugur karena banyak lalat buah. Tapi saya melihat ini pohon luar biasa. Dia tidak berbuah pada waktu musimnya. Kalau ada pohon satunya, pohon rambutan, setahun itu dia hanya berbuah 1 kali. Dikatakan bahwa pohon ara ini juga seperti itu. Dia berbuah bisa jadi mungkin ya dalam setahun 3 kali, 4 kali dia bisa berbuah. Ya. Dan waktu Tuhan Yesus melihat, waktu pemilik kebun ini melihat 3 tahun pohon ini tidak berbuah. Apa yang bisa diharapkan dari pohon ini? Dia subur, dia gemuk mungkin, ya. Dia sehat, dia subur, dia menggerogoti semua makanan-makanan hara, unsur hara yang ada di tanah itu, tetapi dia tidak bisa dinikmati oleh pemilik kebun anggur, pemilik tanah itu. Saya melihat kenapa Tuhan sering membuat ilustrasi tentang pohon ara. Tadi juga si Nathanael, ya, dikatakan dia ada di bawah pohon ara. Pohon ara ini berarti dia rimbun, dia tempat orang berteduh. Sakeus juga waktu dia mau melihat Tuhan Yesus, dia naik ke pohon ara. Dikatakan ada pohon ara yang tidak berbuah. Ya, selama 3 tahun. Tuhan rindu supaya setiap kita, mungkin selama kita mengikut Tuhan, ya, ada buah-buah karakter kita yang tadinya kita mungkin pemarah, yang tadinya mungkin kita banyak hal, yang tadinya mungkin kita suka bergosip, yang macam-macam. Berlama-lama kita lihat karakter itu mungkin terkadang kita mungkin bisa membuat suasana yang tadinya orang lain baik-baik saja, begitu kita masuk suasana itu menjadi suasana tidak baik. Ya, saya sampaikan bahwa apa istilahnya itu? Jadi pembawa kekacauan. Padahal tadinya orang semuanya adem ayem, ya. Tapi mulai ada suatu kekacauan waktu kita menghadirkan. Kita membawa berita-berita yang mungkin tidak baik yang kita sampaikan. Itulah Tuhan inginkan supaya setiap kita, seluruh jemaat Tuhan boleh berbuah, tidak sama seperti pohon ara tadi. Pohon ara tadi ditanam, diharapkan pasti ada buah-buah yang harus dinikmati.
tapi pohon ara ini tidak berbuah. Biarlah kita tidak sama seperti pohon ara yang diistilahkan tadi. Sehingga apa dikatakan bahwa pohon ini akan ditebang. Tuhan rindu supaya kita berbuah. Ada beberapa hal yang Tuhan mau supaya kita, bagaimana kita bisa berbuah. Ya, saya tidak akan detail semuanya. Ada di Yohanes 12 ayat 24, saya nggak akan bacakan bahwa Tuhan rindu supaya kita mati. Ya, dikatakan biji gandum ini dia harus mati supaya dia tumbuh. Tuhan juga mau supaya kita benar-benar mati atas segala sesuatunya. Mungkin ada sesuatu keinginan-keinginan kita, hal-hal pribadi, keinginan pribadi kita yang masih menguasai kita sehingga kita susah sekali berbuah. Ada ambisi-ambisi pribadi, ada keinginan-keinginan pribadi, ada hal-hal manusiawi kita yang membuat kita berbuah. Tuhan rindu, Tuhan katakan bahwa biji gandum, kalau dia mau tumbuh dan berbuah banyak, dia harus mati dulu. Mati atas keinginan-keinginan kita. Masa-masa ini, ya, saya sampaikan mungkin kalau kita berbicara, dunia ini akan melihat pencapaian-pencapaian kita. Mungkin kalau seandainya kita bekerja di salah satu mungkin perusahaan yang keren, ya, kita menjadi seorang ini, mungkin dihargai oleh dunia ini. Kalau kita sampaikan mungkin, kalau saya punya anak-anak PA yang saya PA-kan, mungkin dunia ini akan, oh biasa aja itu. Tapi saya melihat Tuhan bangga dengan apa yang kita kerjakan. Tapi dunia ini akan melihat bahwa pencapaian-pencapaian apa yang sudah kita capai. Tapi Tuhan tidak melihat seperti itu. Tuhan melihat, Rasul Paulus katakan bahwa semuanya itu adalah kuanggap sampah. Lebih berharga bagi yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah pengenalan akan Kristus. Tuhan rindu juga seperti itu. Kita sedang menjadi satu gereja, satu jemaat yang sedang mengerjakan apa yang menjadi rencana Tuhan. Yang berikutnya adalah di Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 dikatakan bahwa waktu kita mau berbuah, kita harus melekat kepada pokok anggur itu. Kita harus intim dengan Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Tidak mungkin kita berbuah kalau seandainya kita tidak dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan? Melalui merenungkan firman-Nya, memuji menyembah Dia, ya, karib dengan Tuhan, ya. Beberapa minggu yang lalu, ya, seminggu yang lalu saya ikutin seminar yang dibuat oleh Bandung Pusat tentang pujian penyembahan, ya. Jadi ada 3 narasumber, ada Kak Rita, ada Kak Cibet, ada Bang Leo. Ya, Bang Leo sampaikan bahwa jadikanlah pujian penyembahan ini menjadi satu gaya hidup. Jadi tidak hanya waktu kita tugas pelayanan, kita memuji menyembah Tuhan. Tapi waktu kita tidak tugas pun, waktu kita tidak saat ini belum dipercayakan untuk memimpin, kita membuat gaya hidup kita adalah menjadi seorang pemuji dan penyembah. Kak Cibet sampaikan bahwa biarlah waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, kita ungkapkan itu dengan ucapan syukur yang luar biasa. Tidak mengucap syukur karena kondisi-kondisi baik, tapi bagaimana kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kak Cibet sampaikan 2 kali dia dalam hidupnya pernah diperhadapkan kepada kematian. Tapi yang dia lakukan, dia bilang bahwa waktu, saya nggak salah kalau dadanya dibor gitu ya, dia katakan terima kasih Tuhan. Oh, luar biasa. Jadi itulah penyembahan yang keluar dari hati. Penyembahan yang keluar dari hati yang hancur. Hati yang benar-benar menyembah Tuhan. Itulah penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita jemaat Tuhan, kita juga bangun satu hidup penyembahan. Bagaimana kita melekat bersama-sama dengan Tuhan. Kak Rita sampaikan bahwa mari kita bangun pujian penyembahan dalam roh dan kebenaran. Banyak dia sampaikan tentang bagaimana kita membangun bahasa roh. Jadi itu yang kita harus bangun dalam bagaimana kita melekat kepada Tuhan. Dan saya percaya waktu kita melekat kepada Tuhan dalam masa-masa yang ada saat ini, waktu kita tinggal di dalam Tuhan, saya percaya kita akan berbuah. Ada buah-buah roh yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada buah-buah kesabaran. Sekalipun mungkin menurut kita tidak pas, kita memiliki satu kesabaran yang luar biasa. Ada buah-buah pelayanan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mulai muncul kasih.
mulai muncul belas kasihan. Bagiannya adalah tidak mungkin muncul belas kasihan ini kalau seandainya kita tidak melekat kepada Tuhan. Kita akan sibuk kepada masalah-masalah pribadi kita. Kita akan sibuk kepada persoalan-persoalan kita. Seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi. Ada banyak musim-musim kehidupan yang membuat waktu-waktu kita akan tergerogoti ke sana. Sehingga sedikit kita mungkin melihat orang-orang di luar sana. Ya, saya melihat, sampai istri saya juga sampaikan kemarin, ada seorang ibu yang kami layani gitu ya. Dia udah kekurangan beras. Tapi waktu ada orang yang ngasih beras ya kepada dia, kalau salah 5 kilo ya. Nah, dia sisihkan kepada dia 3 kilo, 2 kilo lagi dia serahkan lagi ke orang lain. Luar biasa. Saya melihat kalau kita tidak melangkah, mungkin kita tidak melihat keadaan-keadaan ini. Saya melihat kesaksian dari adik-adik luar biasa. Ada Nelly, ada Anel juga, ya, ada Agnes, ya, ada rekan-rekan yang lain, ada Kuswanto, ya, ada rekan-rekan di sana membuat saya bergairah. Saya percaya bahwa satu waktu nanti akan ada satu penuaian yang besar terjadi atas subuh ini. Dan saya membayangkan waktu saya pulang ke Jawa, saya ikut di gereja mertua saya, GKJ. Saya sampaikan ke istri saya, mungkin seorang misionaris yang mungkin saat ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia bisa senang melihat ada gereja suku ada terjadi di Jawa Tengah ataupun di Jawa Timur. Baik, itu yang saya sampaikan. Kita datang pada Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu buat sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas ketetapan Tuhan, bahwa setiap kami gereja Tuhan untuk berbuah. Kami tahu Tuhan ada banyak musim-musim dalam kehidupan kami. Mungkin hari ini kami memasuki musim yang baru, kami masuk dalam dunia kerja. Mungkin hari ini kami masuk dalam rumah tangga. Mungkin hari ini kami memiliki anak-anak yang masih kecil-kecil. Kami tahu ada musim-musim yang luar biasa yang kami hadapi. Mungkin hari ini kami sudah menjadi, usia kami mungkin sudah sepuh. Kami tahu Tuhan dan kami rindu dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Kami tetap berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Ada buah-buah karakter terjadi dalam kehidupan kami. Ada buah-buah pelayanan yang terjadi. Mungkin terkadang kami tidak memiliki banyak waktu. Mungkin kami sebagai seorang ibu rumah tangga. Tapi biarlah kami berkomitmen sore hari ini di hadapan Tuhan. Kami berdoa. Kami mengambil bagian sebagai berdoa syafaat buat suku-suku ini Bapak. Kami mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Kami bersyafaat buat suku-suku ini. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan rindu setiap kami jemaat Tuhan boleh bergerak bersama-sama. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan rindu supaya suku-suku terabaikan boleh dimenangkan. Orang-orang di luar sana boleh melihat, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa. Puji Tuhan, kita katakan ribuan pulau. Dan suku bangsa menantikan Tuhan. Ribuan pulau dan suku bangsa menantikan lawatan kasih-Mu. Ku takkan berdiam dan tinggal tenang sampai kemuliaan-Mu dinyatakan atas negeriku, bagi bangsaku. Itu kerinduanku atas negeriku, bagi bangsaku. Itu kerinduanku. Sekali lagi kita katakan, ribuan pulau dan suku bangsa
kepada tujuan-Mu Tuhan. Bawalah kami gereja-Mu menggenapi panggilan-Mu pada masa kami. Kami rindu Tuhan, kami boleh menjadi gereja yang terus bertumbuh Tuhan, yang menjadi gereja yang terus berbuah Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami. Mari bawa kami gereja-Mu Tuhan. Tuhanku atas negeriku, bagi bangsaku, itu kerinduanku. Ini hidup kami, inilah hidupku, ku serahkan padamu bagi kemuliaan-Mu. Amin. Inilah hatiku, ku serahkan padamu bagi bangsaku. Ini hidup kami, inilah hidupku, ku serahkan padamu bagi kemuliaan-Mu. Inilah hatiku, ku serahkan padamu bagi bangsaku, Bagi kotaku, bagi bangsa, bagi sukuku, bagi sukuku. Haleluya Yesus Tuhan. Yes. Biarlah ini boleh menjadi kerinduan setiap kami ya Tuhan. Supaya kami boleh berbuah-buah yang lebat di dalam Tuhan. Baik itu secara rohani maupun dalam pelayanan kami ya Tuhan. Supaya nyata benar bahwa Engkau hidup di dalam kami dan kami di dalam Engkau Tuhan. Sehingga hidup kami boleh selaraskan dengan apa yang menjadi ketetapan Tuhan, apa yang menjadi ketentuan Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi gereja yang liar, tapi gereja yang berguna, yang bermanfaat Tuhan. Gereja yang boleh membawa api kebangunan rohani Tuhan, bagi kota kami, bagi bangsa kami, bahkan bagi suku-suku yang ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk sore hari ini Kau boleh mengingatkan kami kembali ya Tuhan, bahwa hidup kami sangat berharga ya Tuhan, dan hidup kami sangat berguna ya Tuhan. Dan kami mau benar-benar Tuhan, nama-Mu saja Tuhan yang boleh semakin ditinggikan dan dimuliakan melalui gereja-Mu ya Tuhan. Dan biarlah gereja-Mu menjadi gereja yang semakin kecil dan Engkau semakin besar Tuhan, supaya benar-benar Tuhan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan boleh semakin dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Kami mau memberi dengan penuh sukacita kepadamu Tuhan, supaya benar Tuhan kerajaan-Mu boleh semakin ditegakkan di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, firman Tuhan, kita mau mengumpulkan persembahan kita. Kita mau puji Tuhan, Kau Tuhan yang besar, ajaiblah kuasa-Mu. Karya-Mu
syukur bagi Tuhan. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaiblah kuasa-Mu. Kau Allah yang mulia, ajaiblah karya-Mu. Langit pun bersuka dan bumi bersorak, umat-Mu berseru, Tuhan itu Raja. Bagimu segala kemuliaan dan segala kehormatan, sebab Kau Tuhan yang penuh kuasa. Bagimu segala kemuliaan dan segala keagungan, segala puji syukur bagi Tuhan. Bagimu segala kemuliaan, segala kemuliaan dan segala kehormatan, sebab Kau Tuhan yang penuh kuasa. Bagimu segala kemuliaan dan segala keagungan, segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur bagi Tuhan. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan Marta Jemaat, kami berterima kasih dan kami sangat bersuka cita bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mungkin di rumah-rumah ada baru pertama kali bergabung dengan gereja Tuhan di tempat ini. Kami mengatakan selamat datang, selamat bergabung, dan kami rindu Bapak Ibu, Saudara-saudari boleh semakin diberkati melalui gereja Tuhan di tempat ini. Baik, kita akan melihat Marta Jemaat. Silakan tim multimedia. Halo, jemaat Tuhan, selamat datang di GKKD Banjarbaru. Berikut kami sampaikan informasi pelayanan selama 1 minggu ke depan. Komsel mahasiswa 1-7 dilaksanakan pada hari Kamis 30 September 2021 pada pukul 18 WITA secara online melalui media Zoom. Komsel Provinsi dilaksanakan pada hari Jumat 1 Oktober 2021 pukul 19 WITA secara online melalui Zoom. Komsel Keluarga dilaksanakan hari Jumat 1 Oktober 2021 pukul 19 WITA secara online melalui Zoom. Komsel Pelajar dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 pukul 13 WITA secara online melalui Zoom. Ibadah sekolah hari Minggu dilaksanakan pada hari Minggu 3 Oktober 2021 pukul 10 WITA secara online melalui Zoom. Berikut kami sampaikan informasi ulang tahun jemaat selama 1 minggu ke depan. Selamat ulang tahun kepada Saudara Fernando Yeremia de Asa pada tanggal 2 Oktober dan Saudari Felicia Fidian Sutiono pada tanggal 3 Oktober. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Suwardi dan Ibu Siti pada tanggal 1 Oktober. Berikut kami sampaikan informasi tambahan berupa gerakan 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, hindari kerumunan. Dan yang kelima, membatasi kegiatan di luar rumah. Stay home and stay healthy. Sekian yang kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan tutup ibadah kita sore hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan.
Bagimu segala kemuliaan dan kehormatan. Bagimu segala kehormatan dan segala kemuliaan, sebab Kau Tuhan yang penuh kuasa. Bagimu segala kemuliaan dan segala keagungan, segala puji syukur bagi Tuhan. Bagimu segala kemuliaan dan segala kehormatan, sebab Kau Tuhan yang penuh kuasa. Bagimu segala kemuliaan dan segala keagungan, segala puji syukur bagimu segala kemuliaan dan segala kehormatan, sebab Kau Tuhan yang penuh kuasa. Bagimu segala kemuliaan dan segala keagungan, segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur bagi Haleluya. 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 Kau ajaib Tuhan, Kau luar biasa. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, bersyukur buat bangsa kami Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, sore hari ini kami jemaat-Mu datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur atas Indonesia. Kami melihat ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan atas bangsa kami. Ada hal-hal yang sesuatu kegelapan-kegelapan mulai disingkapkan atas bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh melihat ini adalah karya Tuhan yang luar biasa atas bangsa kami. Kami berdoa berkati terus Indonesia Tuhan. Berkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa pulihkan bangsa kami. Bahkan dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, kami berdoa supaya semakin banyak terjadi revival atas Indonesia, terjadi pertobatan atas Indonesia di dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati seluruh gereja Tuhan dalam masa-masa ini Tuhan. Biarlah setiap kami boleh menjadi gereja yang bangkit di hadapan Tuhan. Kami boleh menjadi gereja yang bergerak bersama-sama Tuhan untuk mengerjakan apa yang menjadi rencana Tuhan atas gereja-Mu Tuhan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang ada di rumah-rumah. Bawa terus kami Tuhan menjadi gereja yang kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Bawa terus kami menjadi gereja yang terus bergerak bersama-sama dengan Engkau. Kami tidak dihentikan oleh situasi. Kami tidak dihentikan oleh keadaan-keadaan yang ada bersama-sama dengan kami. Tapi kami boleh menjadi gereja yang terus berlari, bergerak bersama-sama dengan Engkau. Kami mau lihat ada terobosan-terobosan yang besar Tuhan kerjakan. Berkati juga rekan-rekan kami yang ada di daerah-daerah misi, yang ada di Tanjung Tuhan, yang ada di Playhari Tuhan, yang ada di Kintab di dalam nama Tuhan Yesus, yang ada di Marabahan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Mari jemaat Tuhan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang menyinari kita dengan wajah-Nya.
Tuhan yang membuat kita menjadi orang-orang yang berhasil. Tuhan yang membuat kita menjadi orang-orang yang kuat. Tuhan yang membuat kita melakukan hal-hal besar bersama-sama dengan Dia. Biarlah sungguh kemuliaan penyertaan Tuhan menyertai seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Segala kemuliaan, segala hormat bagi nama-Mu. Bersyukur buat penyertaan-Mu atas ibadah kami. Bersyukur buat karya-Mu yang luar biasa. Berkati setiap pelayanan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Berkati komsel-komsel di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan setiap komsel yang kami lakukan. Ada kehadiran Allah di sana. Sehingga memperbaharui kami. Mengubahkan setiap kami Tuhan. Masuk kepada tujuan Tuhan yang besar. Terima kasih Allah Roh Kudus. Segala kemuliaan, segala hormat bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan. Amin. Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan. Tetap semangat. Salam sehat selalu.